Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam firman Tuhan meminta dengan tegas kepada jemaat di Efesus untuk menjadi penurut Allah. Di mana konteks saat itu mereka diundang bukan hanya dekat kepada Allah, tapi juga tidak mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Mereka mengenal Yesus sebagai sumber terang yang menerangi kegelapan, bukan sebaliknya. Jemaat Efesus diinginkan untuk dapat bersahabat dalam konteks Yahudi maupun non-Yahudi. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka percaya pada Kristus. Ada latar belakang yang berbeda dari mereka, baik itu budaya, politik, agama. Namun sebagai seorang yang percaya pada Kristus, mereka tidak boleh mengabaikan konteks yang berbeda itu dan melegalkan suatu permasalahan di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai tingkat kecurigaan. Adanya persaingan antara komunitas yang berbeda dari. Ini berbahaya. Karena itulah firman Tuhan katakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita semua tahu bagaimana berbicara tentang segenap hati adalah satu hal yang berasal dari hati. Firman Tuhan juga sekali-kali bilang, jagalah hatimu karena di sana terpancar kehidupan. Kita menemukan beberapa referensi kehidupan yang mengganggu pergumulan hati kita. Sulitnya hidup dengan harmonis di tengah-tengah persekutuan yang berbeda, bahkan mungkin di tengah-tengah komunitas yang tidak bisa berdamai. Namun Paulus sekali lagi mengatakan, memuji Tuhan adalah satu undangan. Menunjukkan rasa syukur kepada Kristus, di mana Allah sudah mendamaikan kita, menerima kita sebagai jemaat yang satu, di tengah keunikan yang patut disyukur dan dijaga. Paulus mengundang kita untuk bernyanyi, karena dengan bernyanyi ternyata mengurangi permasalahan, mengurangi perseteruan. Dengan bernyanyi, setiap orang dipulihkan oleh Roh Tuhan. Dengan demikian saya boleh katakan, mengutip seorang Sokrates dalam sebuah bukunya dikatakan, kunci pendidikan adalah dididik hatimu. Undangan ini adalah undangan di mana setiap orang dapat merdeka mencintai Tuhan dengan keunikan orang-orang sekelilingnya, dengan dia memiliki hati yang selalu terjaga. Disitulah Roh Kudus menjadikan dia sebagai sumber pengampunan, penerimaan, dan kerendahan hati. Dengan melibatkan hati, kita mampu menopang pertumbuhan dan kesatuan di tengah-tengah komunitas kita beribadah. Jika hal ini adalah baik bagimu, saya mengundang 3 hal yang boleh kita pelihara dan kita kembangkan. Penuhi kemuliaan Tuhan di tengahmu dengan tetap tunduk dengan perkataan Tuhan, dengan membiarkan Tuhan berbicara di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, penuhi nyanyian pujianmu dengan kebenaran, di mana kebenaran ada, kejahatan pun akan tertutupi. Yang terakhir, penuh dengan ucapan syukur. Bagi Paulus, mengucap syukur adalah karakter yang harus dikembangkan. Mengucap syukur atas segala kondisi. Mengucap syukur adalah cara kita menunjukkan kualitas diri yang dikatakan dengan segenap hati. 3 hal di atas bukanlah otomatis diterima ataupun dilakukan secara langsung. Semuanya adalah kontrol Tuhan.
Karena itu biarlah kita dekat dengan Tuhan, dan Roh Tuhan yang menuntun kita untuk merasakan kedekatan, pengalaman, dan pujian itu terdengar sampai ke sorga, terdengar sampai di tengah-tengah komunitasmu, bahkan di tengah-tengah rumahmu. Itulah ucapan syukur dan nyanyian yang benar-benar dapat dirasakan sebagai orang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh kembali memuji Tuhan dan mempercayakan segala pujian kami dalam bentuk aktivitas sosial kami, bahkan di tengah hubungan pribadi kami. Kami tahu tidak semuanya dapat kami kontrol, namun keunikan kami dalam cara pandang Tuhan, kami boleh berjumpa dengan rasa syukur karena kami boleh bersama, dan di saat itu kami boleh saling mengampuni dan melihat kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.